Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Polres Demak, Polda Jawa Tengah menyalurkan bantuan kepada warga terdampak banjir di Desa Rejosari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Bantuan yang diberikan berupa kebutuhan bahan pokok serta imbauan agar tetap waspada terhadap bencana banjir. Sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak banjir, Polsek Karangtengah Polres Demak Polda Jawa Tengah menyalurkan bantuan bagi warga terdampak banjir di Desa Rejosari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Karangtengah AKP Setio beserta anggota dan didampingi Kepala Desa Rejosari Eko Budi Susilo. Kegiatan sosial ini dilakukan sebagai upaya membantu meringankan beban warga. Polsek Karangtengah menyalurkan berbagai kebutuhan pokok, di antaranya beras 5 kg, minyak 1 liter, serta gula pasir 1 kg. Bantuan ini langsung disalurkan dengan cara mendatangi kediaman masyarakat door to door, memberikan bantuan kepada masyarakat Desa Rejosari. Banjir yang melanda Desa Rejosari merata, sudah hampir sepekan akibat curah hujan yang tinggi. Kapolsek Karangtengah AKP Setio berharap bantuan ini dapat meringankan beban para warga terdampak banjir dan membantu mereka agar segera pulih dari dampak bencana. Polri akan terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kamis lalu, Polda Jawa Timur melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di lapangan aspal Sekolah Polisi Negara Mojokerto, Jawa Timur. Ini adalah bentuk dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan pemerintah. Berikut laporan dari Humas Polda Jawa Timur, Bribda Rizky Adi untuk Anda. Baik pemirsa, Polda Jawa Timur melaksanakan groundbreaking pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di SPN Polda Jawa Timur. Hal ini sejalan dengan program makan bergizi gratis Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan berikut informasinya untuk Anda. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto mengatakan ini merupakan langkah konkret untuk mendukung program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yaitu menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat. Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG ini diperkirakan akan selesai dalam waktu kurang lebih 2 bulan. Program MBG ini rencananya akan disalurkan ketika wilayah SPN Mojokerto dengan jarak distribusi kurang lebih sekitar setengah jam perjalanan kendaraan. Saat ini sebanyak 13 sekolah dasar dan 3 desa dengan total 3.000 orang yang akan menerima manfaat ini. Produk luaran anak-anak kita, adik-adik kita yang sekarang mungkin usia-usia produktif itu adalah campur tangan kita di 20 atau 25 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu. Bagaimana potret adik-adik kita, anak-anak kita dalam bersaing dalam semua aspek kehidupan dengan anak-anak sebayanya, dia menjadi leader atau dia menjadi worker. Itu adalah evaluasi kita pada saat menyiapkan mereka saat itu untuk memiliki otak yang cerdas, memiliki badan yang sehat. Itu adalah produk kita 20 atau 25 tahun yang lalu. Nah, sekarang dimantapkan lagi dengan makan program bergizi gratis ini. Mudah-mudahan ini betul-betul sudah ditata sebaik mungkin oleh Bapak yang mewakili Kepala Badan Gizi Nasional ini. Tentunya tidak bisa berdiri sendiri. Harus menggandeng stakeholder terkait, harus menggandeng para pakar, bagaimana menyiapkan makan bergizi itu untuk anak-anak kita sekarang. Saya waktu di Kalimantan Timur, rekan-rekan, program stunting waktu digulirkan oleh Bapak Presiden Jokowi, kemudian diminta kita untuk mendatakan. Jadi ada kesan pendataan anak-anak kita yang terdampak kena stunting itu disembunyikan. Kenapa? Karena kepala daerah kalau menyajikan data yang akurat itu dianggap aib oleh kepala daerah tersebut. Kok saya ini negara saya cukup, APBD cukup, uangnya cukup,
masa anak-anak kita ini kena dampak stunting. Jadi itu dianggap aib. Akhirnya data itu ditutup, tidak disajikan seterbuka yang memang harus disampaikan ke publik. Ini yang terjadi rekan-rekan di beberapa daerah. Nah, oleh karena itu ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto berharap program ini akan berkembang di desa lain di Jawa Timur. Ia mengatakan setiap lokasi pembangunan SPPG ini akan melibatkan 47 pekerja untuk menyiapkan 3.000 hingga 3.500 makanan. Dengan adanya pembangunan SPPG ini diharapkan program makan bergizi gratis akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan mendukung pemerataan gizi di seluruh wilayah Jawa Timur. Alhamdulillah secara prosedur insya Allah Jawa Timur ini yang mendahului. Walaupun di Kota Banten ada mendahului tapi tidak terkoneksi dengan Badan Gizi Nasional. Mudah-mudahan ini menjadi pemodelan. Tadi kalau lihat paparan Ibu Maranatha yang penguji Pak Direktur tadi, itu saya yakin ini adalah tahap perencanaan yang cukup siap. Setiap pelaksanaan kalau direncanakan dengan baik, diawasi dengan baik, saya yakin menghasilkan sesuatu yang baik pula. Mudah-mudahan ini menjadi pemodelan, karena setelah ini Pak Agus, Pak Rizal, tadi laporan Pak Irwasda, bulan Maret itu targetnya Mabes Polri, Jawa Timur harus membangun lagi kurang lebih 9. Jadi sampai bulan Maret itu harus sudah berdiri 10 SPPG seperti ini. Baik pemirsa, demikian informasi terkait dengan groundbreaking pembangunan SPPG di wilayah Jawa Timur. Saya Bribda Rizky Adi melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Polres Banjar Polda Jawa Barat menggelar giat Jumat Curhat di Masjid Al-Ikhlas di Kelurahan Karangpanimbal, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat. Kegiatan ini sebagai ajang curhat warga serta edukasi serta hukum, maksud kami terkait hukum dan pencegahan tindak kriminal. Kapolres Banjar AKBP Tias Puji Rahadi menggelar kegiatan Jumat Curhat yang dilaksanakan setiap hari Jumat sebagai bentuk kepedulian dan upaya untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Dalam kegiatan ini, Kapolres Banjar AKBP Tias Puji Rahadi didampingi Wakapolres Banjar Kompol Dani Prasetya beserta jajaran turun langsung ke tengah masyarakat untuk mendengarkan keluh kesah, masukan, serta saran yang disampaikan oleh warga terkait keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka. Bertempat di Masjid Al-Ikhlas, lingkungan Parung Sari, respon positif diberikan oleh warga setempat. Masyarakat dengan antusias memanfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi dengan aparat kepolisian. Polres Banjar berkomitmen untuk terus menjaga keamanan dan kenyamanan di wilayah hukum Polres Banjar. Melalui kegiatan Jumat Curhat diharapkan dapat memperkuat sinergi antara polisi dan masyarakat, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif. Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan niaga berupa sindikat pengoplosan LPG 3 kg subsidi pemerintah ke dalam tabung LPG 12 kg non-subsidi. Pengoplosan LPG yang berhasil diungkap ada di 2 lokasi di wilayah Sidoarjo, yakni dilakukan di dalam gudang di Desa Sepande dan Jalan Jenggolo, Sidoarjo, Jawa Timur. Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing mengatakan bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat adanya sebuah tempat di Desa Sepande Candi yang dijadikan tempat pengoplosan isi tabung LPG subsidi 3 kg ke tabung LPG non-subsidi 12 kg, langsung ditindaklanjuti unit Pidek Satreskrim Polresta Sidoarjo dengan mendatangi lokasi. Di lokasi tersebut, polisi mendapatkan barang bukti 2 mobil. Dari masing-masing lokasi, ratusan tabung LPG dengan berbagai macam ukuran, segel tabung LPG, jarum besar, jarum kecil, klem selang kompor, timbangan, selang regulator, palu, dan beberapa barang bukti lainnya. Kita berhasil mengungkap 2 kasus dari
yang kami lakukan penyelidikan berdasarkan dari adanya informasi dari masyarakat. Untuk tersangka atau pelaku yang berhasil kami amankan, di TKP yang pertama ada 4 pelaku dengan inisial HED 41 tahun, MJK 22 tahun, ACM 27 tahun, dan P 34 tahun. Kemudian di TKP kedua, kami berhasil mengamankan 1 orang dengan inisial TG dengan umur 62 tahun. Kemudian modus operandinya yaitu pemindahan tabung LPG 3 kg dipindahkan ke dalam tabung LPG 12 kg. Sangkaan pasal 55 atau pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas sebagaimana diubah dalam pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Karena ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda pidana paling banyak 60 miliar rupiah. Untuk tersangka yang berhasil diamankan dalam kasus pengoplosan LPG di Gudang Spandee antara lain HNY 41 tahun, MJK 22 tahun, ACM 27 tahun, P 38 tahun, dan 1 tersangka lagi di Gudang Jenggolo yakni TG 62 tahun. Para tersangka tersebut melakukan pengoplosan LPG sejak tahun 2022. Atas perbuatan yang dilakukan tersangka dikenakan ancaman hukuman 6 tahun penjara sesuai pasal 55 dan atau pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas. Dari Humas Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Korlantas Polri laksanakan upacara Hari Kesadaran Nasional upaya tingkatkan rasa nasionalisme dan kinerja Polri. Dan berikut laporan Aisyah Baharsyah dan Rifki Firmansyah di lapangan Bayangkara Mabes Polri, Jakarta. Pemirsa, Korlantas Polri melaksanakan upacara Hari Kesadaran Nasional pada Senin 17 Februari 2025 yang dimulai pada pukul 07.00 WIB di lapangan Bayangkara Mabes Polri. Tentunya pemirsa, upacara ini dilaksanakan setiap bulan pada tanggal 17 sebagai upaya untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan kesadaran warga negara Indonesia, khususnya pemirsa bagi polisi dalam mengemban pengabdian terhadap NKRI. Tentu dalam upacara ini pemirsa bertindak sebagai Inspektur Upacara Brigadir Jenderal Polisi Valentino Alfa Tatareda yang mewakili Korlantas Polri dalam amanatnya menyampaikan bahwa tercapainya tugas-tugas Polri akan semakin mendukung citra Polri dalam meningkatkan kecepatan dan respon. Tentunya pemirsa, Polri juga terus diminta untuk beradaptasi dan berinovasi demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam momentum ini juga dijadikan sebagai pengingat untuk terus berkontribusi demi kemajuan institusi Polri. Selain itu pemirsa, upacara ini juga bertujuan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Rizky Firmansyah, Polri TV. Polres Banjarbaru menggelar apel keselamatan Intan 2025 di lapangan Polres Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kapolres Banjarbaru AKBP Pius X Aceng Loda memimpin langsung upacara apel keselamatan Intan 2025. Kita telah melaksanakan rekan-rekan saksian sendiri adalah kegiatan operasi keselamatan Intan tahun 2025 yang nanti akan dilaksanakan selama 14 hari ke depan. Dengan tujuannya adalah bagaimana terwujudnya Kamsel Pitcar Lantas, kemudian menekan angka kecelakaan, dan yang ketiga adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap tertib berlalu lintas. Jadi jumlah personil yang kita libatkan ada 40 personil. Kami didukung dengan stakeholder seperti dari TNI, Dinas Perhubungan, dan OBP. Nah, jadi memang lebih
mengutamakan kegiatan-kegiatan preemptif dan preventif. Tetapi kalau seandainya ada pelanggaran-pelanggaran yang akan mengakibatkan fatalitas korban, itu akan dilakukan penindakan secara tegas, upaya-upaya represif. Kita bisa combine, bisa etle, bisa juga tilang secara manual. Himbauan masyarakat, ya tentunya kami dari pihak kepolisian menghimbau kepada masyarakat untuk mendukung kegiatan operasi ini agar target-target operasi bisa tercapai dengan tertib berlalu lintas, ya. Kemudian tertib berlalu lintas itu ya menggunakan helm, kemudian taat terhadap rambu-rambu di jalan, tidak kebut-kebutan. Kemudian yang saya paling titik beratkan adalah kerjasama dengan para orang tua, guru untuk mengawasi anak-anak kita yang masih di usia sekolah. Kalau memang belum pas umurnya untuk mengendari kendaraan bermotor, baik itu roda 2 maupun roda 4, agar orang tua pun bisa mengawasi. Sehingga hal-hal yang kita tidak inginkan seperti kecelakaan dan lain-lain bisa kita hindari bersama. Jadi memang ada beberapa keluhan ataupun pengaduan dari masyarakat yang sudah kita terima, tetapi sebagian besar kita sudah tindak lanjuti. Kemudian titik-titiknya biasanya ada di Cempaka karena di sana daerah yang masih baru, kemudian jalannya masih kosong, ya mereka berkesempatan untuk melakukan aksi-aksi balap liar. Tetapi kami sudah membentuk tim UKL ataupun kegiatan-kegiatan patroli KRYD, baik itu dengan Polsek, Polres maupun Polda, untuk melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan di sana. Kemudian himbauan-himbauan dan juga razia, sehingga apa yang menjadi keluhan-keluhan tadi bisa terjawab. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi yang akan segera kembali.